Assalamualaikum adik-adik hebat. Halo. Perkenalkan, nama kakak Kak Sukma. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan sebuah dongeng dari Kadambini. Dongeng ini kakak ambil dari sebuah buku yang berjudul Perempuan Juga Bisa Menjadi Dokter. Kadambini. Penulis buku ini adalah Aditi Das dan ilustratornya yaitu Anastasia Ivanova dan kawan-kawan. Adik-adik semua pasti penasaran dengan apa yang Kak Sukma bawa hari ini. Nanti kita buka ya. Di dalam buku besar ini ada sebuah rahasia. Rahasia dari seorang gadis tentang bagaimana dia mengubah suatu ejekan menjadi semangat yang luar biasa. Gadis ini bernama Kadambini. Ia tinggal di negeri yang jauh sekali bernama India. Adik-adik semua mau tahu ceritanya seperti apa? Oke. Ada seorang gadis namanya Kadambini. Dia rajin belajar dan juga baik hati. Ingin jadi dokter, mengabdi untuk negeri. Ayo, ayo dengar cerita ini. Oke, kita akan bercerita. Kita buka buku besarnya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari di rumah Kadambini yang sederhana, terlihat ada nenek yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. Di samping nenek ada Kadambini, gadis yang baik hati. Ia selalu menemani nenek. Ia selalu bertanya apa kebutuhan nenek. Kadambini merasa sedih karena sudah beberapa lama ini nenek hanya bisa terbaring di tempat tidur. Nenek tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya Kadambini bertanya kepada ayahnya. Ayah, kenapa nenek tidak sembuh-sembuh? Ayah, kenapa ayah tidak bawa nenek ke dokter? Ayah, ayo bawa nenek ke dokter. Kemudian ayah Kadambini menjawab, anakku Kadambini, bukan ayah tidak membawa nenek ke dokter, tetapi nenek yang tidak mau dibawa ke dokter karena nenek hanya ingin diobati oleh dokter perempuan saja. Tapi ayah, setauku di negeri ini tidak ada dokter perempuan. Ayah Kadambini menjawab lagi. Betul sekali anakku Kadambini, di negeri ini tidak ada dokter perempuan. Akhirnya Kadambini hanya tertunduk lesu. Ia kasihan terhadap kondisi nenek. Tetapi kemudian Kadambini berdiri tegak. Jika tidak ada perempuan yang menjadi dokter di negeri ini, maka suatu saat nanti akulah yang akan menjadi dokter perempuan itu. Kadambini berjanji pada dirinya sendiri.
Sejak saat itu, mimpi terbesar Kadambini adalah menjadi seorang dokter perempuan. Kadambini selalu teringat dan menanamkan dalam dirinya bahwa dia harus menjadi dokter perempuan. Sejak saat itulah Kadambini semakin rajin belajar. Ia membaca buku, 1 buku, 2 buku, 3 buku, bahkan sampai gunungan buku. Kadambini tidak pernah menyerah. Walaupun di luar sana banyak tetangga-tetangga Kadambini yang mengejeknya. Perempuan itu tidak mungkin jadi dokter. Perempuan itu tugasnya di rumah, di dapur. Kadambini hanya menutup telinganya. Dia tidak mau mendengarkan kata-kata yang bisa membuatnya patah semangat. Namun, suatu hari Kadambini melepaskan tutup telinganya. Dia mendengarkan apa yang dikatakan tetangganya. Tapi apa yang Kadambini rasakan? Dia berkata pada dirinya sendiri, "Lihatlah, aku akan buktikan bahwa aku bisa." Kadambini semakin bersemangat dalam belajar. Sampai dia beranjak dewasa, Kadambini mampu masuk menginjakkan kakinya di sebuah universitas di India bernama Calcutta Medical College. Kadambini menjadi satu-satunya mahasiswa perempuan kedokteran di sana. Semua mata melihat Kadambini dengan aneh, karena hanya dia satu-satunya perempuan di sana. Kadambini tidak hanya puas di situ saja. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya, Kadambini memutuskan untuk pergi ke tanah Inggris. Deburan ombak dan suara angin mengiringi kepergian Kadambini untuk menuntut ilmu ke tanah Inggris. Kadambini akhirnya pulang. Ia pulang lagi ke tanah kelahirannya di India. Namun Kadambini sekarang punya panggilan lain. Orang-orang tidak lagi menyebutnya Kadambini, melainkan orang-orang menyebutnya sebagai Dokter Kadambini. Gelar dokter akhirnya melekat pada Kadambini. Sekarang para perempuan, anak-anak menjadi senang karena mereka memiliki seorang dokter perempuan yang luar biasa sekali. Nah, adik-adik, itulah kisah dari Kadambini. Semangat Kadambini untuk menuntut ilmu dan mengubah ejekan itu harus kita contoh. Kadambini mampu mengubah ejekan orang-orang menjadi sebuah mimpi besar yang ia dapat lakukan. Adik-adik semuanya, kita tutup bukunya ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya mampu menggapai mimpi adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.